warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kalau di minggu lalu Bulia sudah menjelaskan mengenai ruang lingkup perkantoran, teknologi perkantoran. Di situ ada pengertian, lalu ada macam-macam mesin kantor, dan juga ada pengaruh positif dan negatif dari perkembangan teknologi perkantoran. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai otomatisasi perkantoran. Untuk itu, kalian semua silakan simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Baik, untuk hari ini Bulia akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai otomatisasi perkantoran. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi yang ada, di mana kita itu dituntut untuk menyelesaikan proses pengolahan informasi yang secara cepat dan akurat, di mana kebutuhan peralihan metode itu dari manual ke otomatis sudah menjadi keniscayaan untuk segera dipenuhi. Jadi di sini pengertian dari otomatisasi perkantoran yang pertama itu adalah otomatisasi merupakan proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja secara sistematis. Lalu, otomatisasi berkaitan erat dengan mekanisasi dan komputerisasi. Di sini, perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan atau servis dalam perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa otomatisasi perkantoran adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi otomatisasi kantor ini merupakan sistem informasi yang berbasis telekomunikasi, di mana dia itu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, lalu ada dokumen-dokumen dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup-grup kerja atau organisasi. Itu. Lalu di sini ada manfaat dari otomatisasi perkantoran. Apa sih yang manfaatnya itu? Jadi di sini manfaatnya dari penggunaan otomatisasi kantor, yaitu membuat informasinya itu menjadi lebih mudah dan murah untuk digunakan, dipindahkan, dan dirawat karena otomatisasi kantor ini menggunakan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Lalu di sini selanjutnya itu ada konsep-konsep dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasinya. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Jadi yang awalnya aplikasi itunya terpisah dan tanpa rencana, maka selanjutnya menjadi aplikasi yang terencana dan terpadu. Lalu yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan kita dalam hal penerimaan dan pengiriman informasi yang akan kita berikan atau kita dapatkan. Yang keempat itu, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang kelima, yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti.
Nah, lalu di sini ada pengguna dari otomatisasi kantor. Siapa sih penggunanya? Yang pertama itu adalah manajer, di mana manajer merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusianya. Yang kedua itu ada profesional, di mana dia itu tidak mengolah orang, tetapi menyumbang keahlian khusus yang dia miliki. Contohnya adalah pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Di sini manajer dan profesional itu secara bersama dikenal sebagai pekerja yang terdidik. Lalu selanjutnya itu ada sekretaris. Nah, biasanya sekretaris itu mempunyai tugas atau ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu, di mana dia itu melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan juga mengatur jadwal pertemuan. Lalu selanjutnya di sini ada clerical employee, yang dimaksud adalah dengan kata lain pegawai administratif, di mana pegawai administratif ini yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, lalu ada menyusun dokumen dan mengirimkan surat. Nah, jadi ini adalah pengguna-pengguna dari otomatisasi kantor. Ada manajer, profesional, lalu ada sekretaris, dan juga pegawai administratif. Nah, di sini selanjutnya ada macam-macam dari aplikasi otomatisasi kantor atau jenis-jenis aplikasinya. Yang pertama itu ada word processing. Apa sih word processing ini? Jadi, dia ini adalah penggunaan peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen pengolahan kata. Dokumen yang dibuat ini dengan cara diketik lalu kemudian dicetak. Lalu yang kedua itu ada electronic mail atau email, yang pastinya kalian sudah tahu, kalian juga sering menggunakannya, dan ada voicemail. Email sendiri di sini merupakan penggunaan jaringan internet komputer yang gunanya adalah untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Nah, di sini aplikasi email itu ada Yahoo Mail, lalu ada Gmail, dan juga Tumblr. Nah, kalau voicemail, dia itu merupakan sarana yang disediakan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan untuk dapat meninggalkan pesan dalam sebuah mailbox apabila telepon yang dituju tidak dapat dihubungi. Biasanya itu berupa suara. Nah, jadi mailbox ini berisi pesan-pesan yang dapat dipanggil oleh pemilik telepon untuk mendengarkan pesan-pesan yang diterima dan telah tersimpan di dalamnya. Lalu yang ketiga itu ada electronic calendaring. Nah, di sini merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer yang bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor, di mana kerjanya itu dapat menyusun terjadinya komunikasi, bukan hanya mengkomunikasikan informasi saja. Lalu selanjutnya ada audio dan video conferencing. Kalau audio sendiri, yaitu adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi audio. Jadi audio konferensi ini tidak memerlukan komputer dan hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio secara dua arah. Lalu, video conferencing, dia itu dilengkapi dengan sinyal audio dan sinyal video. Biasanya, orang yang berada dalam suatu lokasi ini dapat melihat dan mendengar suara yang berada di lokasi lain ketika konferensi dilakukan, seperti halnya kita yang belajar secara online, kita menggunakan video conferencing dengan menggunakan Zoom, kayak gitu, contohnya seperti itu.
Nah, di sini selanjutnya ada computer conferencing. Jadi, merupakan penggunaan jaringan komputer yang memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Lalu selanjutnya ada fax. Nah, fax ini merupakan penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lainnya. Lalu selanjutnya ada videotex. Videotex sendiri merupakan sistem otomatisasi perkantoran yang mana penggunaan komputer untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Contohnya di sini adalah aplikasi Microsoft PowerPoint, di mana aplikasi PPT ini merupakan aplikasi yang berguna bagi seseorang untuk merencanakan atau membuat presentasi. Ya, jadi semacam seperti slideshow. Lalu yang selanjutnya itu ada image store dan retrieval. Maksudnya di sini tuh biasanya dia itu digunakan dalam pemecahan masalah ketika ada yang diperlukan untuk melihat dokumen historis, di mana tujuannya itu adalah untuk pemahaman masalah itu sendiri. Jadi kita itu bisa yang namanya untuk melihat dokumen yang mungkin kita simpan seperti itu. Lalu yang terakhir itu di sini ada spreadsheet. Kalau spreadsheet sendiri adalah penggunaan komputer yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk mengolah data yang berupa angka. Biasanya kayak semacam Excel gitu. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis atau macam-macam aplikasi otomatisasi kantor. Di sini ada 9. Yang pertama ada word processing, ada email atau voicemail, lalu ada electronic calendaring, ada audio dan video conferencing, ada computer conferencing, fax, video text, image store dan retrieval, dan juga ada spreadsheet. Nah, di sini selanjutnya Bulia minta kalian berpendapat di kolom komentar apa sih bedanya otomatisasi kantor, otomatisasi perkantoran dengan teknologi perkantoran. Silakan komen ya. Itu dia penjelasan materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya.